Halo Mas Bro, kembali lagi di channelnya Mas Bagus nih. Terima kasih. Kali ini saya akan membuat video nih tentang bayar pajak. Kebetulan ini mau ganti plat atau ganti kaleng, artinya pajak 5 tahun sekali atau sudah waktunya ganti plat nomor. Nah, mobil ini sudah waktunya ganti kaleng sekitar 7 hari lagi. Ini kebetulan tanggal 31 Oktober dan memang videonya video lama ya. Belum terlalu lama lah ya, mungkin 2 minggu yang lalu. Sekarang baru sempat upload atau baru sempat edit. Ini ceritanya mau ke Samsat, Pulau Kapal. Karena kalau misalkan untuk pergantian plat nomor atau ganti kaleng itu pajak 5 tahunan itu wajib ke Samsat Induk. Nah, untuk syarat-syaratnya kalian harus persiapkan dengan rapi ya. Jadi ini untuk pajak 5 tahunan. Jadi harus membawa KTP asli beserta fotokopiannya yang udah KTP ya, elektronik KTP. Terus yang kedua STNK asli beserta fotokopiannya. Dan yang ketiga BPKB asli beserta fotokopiannya. Ini yang tak bawa kebetulan sudah lengkap semuanya. Dan kalau misalkan kalian belum fotokopi, di samsatnya di paling belakang ya, di paling belakang sebelah kiri nanti deket kantin sih, belakang parkiran motor itu ada tukang fotokopi banyak lah situ, 2 apa 3 lah. Jadi mereka nanti yang nata segala macam dokumen itu udah rapi gitu. Jadi kalau misalkan kalian belum sempat fotokopi, kalian bisa fotokopi di sana. Sedikit tips kalau misalkan kalian mau ke Samsat, namanya Samsat Induk atau Samsat Pulau Kapal di Kota Bekasi ya, usahakan datang itu sepagi mungkin. Jadi memang bukannya sih jam 8, tapi untuk antriannya ini khusus yang cek fisik itu kita kan ngantri kendaraan tuh, misalkan mobil sendiri, motor sendiri. Nah, dari jam 7 itu udah dibuka. Jadi kalau misalkan kalian parkirin mobilnya atau parkirin motornya cepet-cepetan, misalkan paling depan ya, nanti kalau misalkan udah jam 8 itu dikerjain sesuai dengan antriannya. Misalkan kalian parkir di depan karena kalian datangnya pagi, itu akan didahulukan. Nah, kalau kalian datangnya siang terus ternyata udah ngantri panjang, ya mau nggak mau kalian harus ngantri dulu, nunggu antrian yang depan selesai dulu. Itu sih sedikit tipsnya ya. Sekalian nunggu mungkin sambil ngopi atau sarapan kan nggak masalah di sono, toh juga warung di sono juga buka dari pagi. Itu sih tips dari gue. Oke, itu kan udah kelihatan ya, ada tanda cek fisik kendaraan. Oke, kita ambil paling kiri di situ dan kita ikut mengantri. Nanti sama petugasnya kendaraan kita akan di fisik, baik mobil arahnya situ dan nanti itu lagi. Terus mobil itu ada di sebelah kanan. Kita ngantri untuk dicek fisik, digesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan kita. Nah, ini dia antriannya. Terus ini mulai digesek nomor rangka dan nomor mesinnya sama petugas, dan ini free. Setelah selesai digesek nomor rangka dan nomor mesin, kita akan dikasih form kuning untuk kemudian kita serahkan ke loket cek fisik dan chip. Nanti kita serahkan ke bagian pendaftaran, lalu nanti nama kita akan dipanggil bila sudah selesai. Nah, setelah selesai dari loket arsip atau loket cek fisik, nanti kita diarahkan ke loket selanjutnya, yaitu loket cek progresif. Jadi kita minta formulir yang berwarna biru, kita isi sesuai data kendaraan kita, kemudian kita serahkan ke loket
progresif atau cek progresif. Kemudian kita tunggu, setelah selesai nama kita akan dipanggil. Jadi yang kita serahkan ke loket itu adalah formulir biru beserta syarat-syarat yang telah kita bawa, KTP, STNK beserta fotokopian BPKB dan juga hasil dari cek fisiknya. Nah, kalau misalkan kita udah selesai dari cek progresif, kita masuk ke dalam gedungnya, terus kita bawa syarat-syaratnya yang tadi diserahkan dari loket cek progresif, terus kita ke loket pengesahan pajak 5 tahunan roda 4. Jadi yang sebelah kanan nanti adalah roda 2, sebelah kiri di ruangan itu adalah khusus untuk roda 4. Mulai dari pengesahan STNK tahunan, pengesahan 5 tahunan, kasir, semua dipisah. Oke, setelah kita kasih ke loket pengesahan 5 tahunan, kita duduk, nanti nama kita akan dipanggil. Jadi setelah kita ngasih berkasnya ke loket pengesahan pajak 5 tahunan, nanti kita akan diberikan nomor resi yang kemudian nama kita akan dipanggil di loket kasir roda 4, khusus roda 4, untuk kemudian kita membayar. Dan untuk informasi, membayar di sini ternyata bisa pakai debit, setahu saya debit, cash, dan juga ternyata bisa pakai kris. Jadi kalau misalkan Mas Bro ternyata nggak bawa uang cash seperti saya kemarin itu, bisa langsung bayar pakai debit ataupun pakai kris yang kita scan lalu kita transfer. Bisa pakai mobile banking ataupun pakai internet banking. Oke, setelah kita bayar dan nomor resinya kan kita kasih ke petugas kasirnya, nanti akan dapat stempel lunas. Untuk kemudian kita disuruh duduk lagi menunggu untuk dipanggil. Nah, panggilan ini adalah panggilan penyerahan dokumen STNK. Dan setelah selesai dari penyerahan dokumen STNK, kita akan dikasih tahu petugasnya, dan kalau misalkan tidak dikasih tahu, khusus untuk pajak yang 5 tahunan ini, nanti kita akan dikasih tahu oleh petugas bahwa pengambilan plat nomor ada di luar dari gedung. Jadi letaknya itu di parkiran motor dekat kantin paling pojok sebelah kanan. Nah, nanti di situ kita menyerahkan STNK yang telah kita dapat dari loket terakhir untuk kemudian dibuatkan plat nomor sesuai dengan STNK yang kita punya. Kita tunggu sebentar, paling ya nggak nyampe 10 atau 15 menit sih, nama kita dipanggil dan plat nomor pun sudah jadi. Dan informasi untuk bulan Oktober ini ternyata sudah memakai plat nomor warna putih. Sudah selesai prosesnya dan semuanya sudah kita cek, baik STNK maupun plat nomor sudah sesuai, dan proses pun pengesahan pajak 5 tahunan sudah selesai. Oke, sampai segitu mudah-mudahan jelas. Terima kasih, selamat berjumpa kembali Mas Bro.